Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di DND Sydney Live. Kita jalan aja yuk. Malam ini kita kedatangan tamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Doni Ferdian. Thank you. Don, apa kabar Don? Baik, Bos. Mantap. Itu gimana? Sehat? Iya, sehat. Saling doa ya Don ya. Oh, pasti. Asik. Saat-saat kita butuh doa ini. Oke Don, karena memang kita sudah lama jadwalin kamu untuk datang ke podcast ini. Tersanjung kayak. Oh, karena harus itu kita harus mengundang kamu. Banyak hal yang mesti bukan kita klarifikasi sih, tapi kita ingin dengar dari kamu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama De Brito. Iya. Nah, kami ini piye nih kok ternyata temanku ternyata banyak juga yang temenmu gitu loh. Iya. Gini. Oh, Doni lah ini ternyata temennya ini. Itu karena saya lebih terkenal dari De Brito. Bener. Enggak sih. Gimana? De Brito itu nama sebuah SMA. Ya. Di Jogja, SMA Katolik. SMA yang cukup unik karena muridnya cowok semua. Terus boleh gondrong. Rambutnya boleh gondrong, terus seragam cuman Senin, Selasa sama Sabtu. Selebihnya pakai baju bebas. Tapi sebetulnya setelah 3 tahun di sana ya, itu bukan yang utama ternyata. Kebebasan fisik itu ternyata pada akhirnya nggak semua sih, tapi kebanyakan dari kita menempatkan itu sebagai bonus. Karena yang paling penting di De Brito itu adalah pendidikan yang namanya bebas bertanggung jawab. Artinya kebebasan dalam bentuk fisik itu pada akhirnya hanya menjadi contoh dari prinsip yang kita pegang selama sekolah di sana. Oke, wow. Jadi kayak contohnya kayak apa ya, bebas bertanggung jawab. Jadi misalnya aku bebas untuk nggak ikut pelajaran. Iya. Alasannya apa? Karena aku nggak suka sama materinya. Dulu waktu zaman Orde Baru ya. Iya. Ada temanku yang nggak mau ikut pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ditanya alasannya apa? Karena itu nggak sesuai dengan kenyataan. Terus dia keluar. Tapi bener ya? Ya bener. Tapi di situ dikasih tahu sama gurunya, kamu boleh nggak ikut. Tapi kalau kamu nggak ikut, kamu nggak naik kelas. Oke. Bertanggung jawab. Nggak naik kelas beneran, ya bertanggung jawab dia. Ya, oke. Jadi secara nggak langsung di De Brito itu kita dididik untuk jadi orang yang bebas bersuara, tapi tahu apa risiko dari kebebasan itu. Dan itu kemudian kan terbawa sampai, ya nggak semua ya, tapi terbawa sampai ke pengalaman hidup selanjutnya kan. Dan banyak orang lulusan De Brito yang bangga, saking bangganya kita tuh jadi di mana-mana selalu ngomong De Brito. Ya itu, jadi akhirnya lebih banyak dikenal karena bukan cuman dandanannya yang beda. Kan masih kelihatan bedanya. Iya. Tapi juga dari pemikirannya. Gitu. Aku kan banyak sih teman-temanku anak-anak De Brito juga itu sampai sekarang ke bawah ya. Iya. Pola pikir, attitude-nya juga Betul. Mulutnya juga. Mulutnya juga. Iya. Itu memang setelah aku lulus dari De Brito dan aku nggak sendirian. Itu susah sekali untuk adjust dengan dunia yang sebelumnya nggak pernah kita kenal. Maksudnya kita guyon di De Brito itu kadang juga lewat batas ya. Tapi ketika kita bawa ke masyarakat berikutnya, ya kita kemudian mendapat perlawanan. Itu loh, aku gojek sama guyon sama teman kuliah aku marah. Aku bilang, loh kenapa dia marah ya? Ternyata, oh ya aku udah bukan De Brito lagi. Tetap menggunakan bebas bertanggung jawab. Bebas saja, tapi ya tanggung jawab kalau kamu dipukul orang ya dari risiko itu. Iya. Itu sih bro, kira-kira. Asik yo. Terus juga banyak juga yang akhirnya jadi public figure ya orang-orang De Brito itu ya. Nggak banyak sebetulnya. Begitu ya. Tapi gini kalau menurutku, anak-anak De Brito itu kebanyakan di bidangnya dan di dunianya itu bahasa Jawanya mentol, menonjol. Belum tentu dari prestasi, tapi dari sikap. Itu yang khas. Iya. Jadi nggak banyak anak De Brito tuh yang kaya banget gitu nggak banyak. Atau pejabat banget nggak. Tapi mereka berusaha membawa diri gitu, di lingkungan. Oh iya. Ya, karena memang beda sih, benar-benar. Ya. Jadi ya De Brito itu emang ujungnya itu kayak sebuah ini sih, kayak yayasan pendidikan ya. Betul, yayasan. Ya, Katolik. Iya. Romo Yesuit. Oke. Loh, kamu itu aslinya mana aslinya? Asli saya itu Klaten, Jawa Tengah.
Almarhum bapak dari Blitar. Blitar. Almarhumah ibu dari Klaten. Saya lahir di Klaten. Makanya saya punya lagu Klaten 20 Desember. Iya. Nanti kita ngomong itu ya. Oke. Terus iki dong. Kok bisa ke Jogja gitu? Nah, sebentar. Apa dan kapan tuh? Dari Klaten saya pindah ke Kebumen. Ke Kebumen. Satu keluarga? Satu keluarga. Karena bapak dulu tugas di sana. Oke. Kemudian di SMA saya pindah ke Jogja dari tahun 93. Sampai 2008 sebelum akhirnya saya mendarat di Sydney. Iya, Sydney. Jadi selama 15 tahun dari 93 sampai 2008 saya di Jogja. Nah, kebanyakan ketika saya diminta untuk memperkenalkan diri, terutama ketika di Sydney ya, tergantung kalau saya ngomong sama orang Jakarta atau orang Kalimantan, aku ngomongnya dari Jogja. Karena untuk ngomong Klaten itu mana ya? Iya, saya jelasin lagi. Iya, kalau sama orang-orang dari Jawa gitu, Klaten. Iya. Sama sih, aku juga dari Malang. Kadang-kadang emang gitu. Tahu Surabaya kan? Tahu ya, deketnya itulah. Ya, begitulah. Ya, negara tetangga kan luas ya, negara kita. Oh, iya. Terus akhirnya sampai berkeluarga di Jogja ya? Maksudku setelah dari Jogja kan kamu balik lagi ke Klaten berkeluarga atau langsung ke sini? Langsung ke sini. Oh, ke sini dulu ya? Langsung ke sini. Jadi saya pindahnya langsung berkeluarga. Oke. 2008. Oke, nah sekarang ini Don, ke topik lain ini. Mengenai super blogger Indonesia. Aku jujur aja aku tahu kamu tuh dari super blogger sebetulnya. Dan itu pun dari temanku lagi gitu kan. Terus kita ketemu di satu acara di Sydney. Kamu MC-nya. Iya, ini tuh. MC-nya kowe. Iya, betul. Dan setelah ngobrol, aku mulai ke sosmedmu, ternyata list koncomu nggak jauh beda gitu kan. Nah, itu gimana tuh super blogger Indonesia yang kamu sandang ya sekarang kan gitu ya? Enggak, itu kan jadi awalnya itu karena saya itu kan suka nulis. Waktu dunia blog pertama kali itu muncul di Indonesia tahun 2002, itu aku termasuk orang-orang pertama yang bikin blog. Jadi bikin jurnal. 2002. Oke. Nah, terus ya ini mungkin karena kedebritoan saya juga ya. Saya selalu bersuara yang nggak semua orang suka, nggak populis. Tapi ya kata orang tuh banyak dianggap, oh ini bener ini. Gitu. Jadi sejak awal aku emang selalu ke arah yang agak sedikit berbeda. Nah, kemudian itu nggak berhenti tuh aku nulis blog. Terus beberapa kali ketika ada pergesekan dalam hal prinsip, ya aku tetap ada di prinsip. Contohnya kayak waktu tren buzzer. Buzzer itu muncul belum 2014 loh. Buzzer itu pertama kali muncul tahun 2009-2010. Oh ya. Waktu itu buzzer masih buzzer produk. Jadi produsen-produsen barang atau services, mereka tuh ngontak-ngontak para blogger ini untuk bikin tulisan tentang produk yang mereka tawarkan. Nah, itu aku mengkritik keras karena aku bukannya mengkritik cara mereka mencari uang, tapi aku mengkritik cara mereka untuk kemudian menjual apa yang ditawarkan, tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Itu kan jadi pembohongan publik. Ya? Nah, waktu itu kan belum zaman keterbukaan seperti sekarang ya. Jadi waktu itu kan internet itu dianggap selalu benar, itu kan belum ada istilah netizen pun belum ada. Iya. Jadi waktu itu aku melawan itu, terus mulai kelihatan. Terus aku juga pernah terlibat dalam sebuah permasalahan dengan sebuah perusahaan multinasional jasa internet, di mana mereka itu mengakuisisi akunku. Aku punya akun tuh indonesia.something.com, tapi kemudian diambil sama perusahaan itu. Nah, aku protes dan itu cukup membuat riak ya di netizen Indonesia waktu itu. Nah, dari situ orang mulai, ini siapa sih orang gitu, Doni itu siapa gitu. Nah, sebenarnya istilah super blogger Indonesia sendiri itu bukan aku yang mengistilahkan, tapi media. Jadi kan aku dari dulu kan pernah sering di interview ya, terutama soal suara-suara. Waktu itu kan masih belum banyak dan belum ada istilah vlog, masih blog. Masih blog, masih nulis. Jadi waktu itu ya kemudian orang-orang banyak wartawan interview aku tentang banyak hal, dan di situ kemudian muncul istilah super blogger Indonesia.
Oke. Akhirnya istilah itu aku pakai dan aku jadiin account untuk Instagram dan nama blogku pun akhirnya aku ubah jadi superblogger.id. Sebetulnya bukan itu. Oke. Gitu. Jadi itu bukan nama yang aku bikin sendiri, tapi itu Dari nama mereka yang justru. mereka. Don, aku mau mundur dikit. Yang tadi kamu bilang, jadi kamu pernah punya account yang sempat diakuisisi sama Ya, perusahaan. Wih, gila juga gue. Gila. Itu piye gue? Jadi gimana dong? Ya, Apa maksudnya pertanggungjawaban jawaban mereka gimana itu? Ya aku sih waktu itu karena Sorry, tak potong dulu. Itu dia permisi nggak ke kamu? Enggak lah. Nah, ini kan? Enggak permisi. Iya, ini Enggak kan jadi akhirnya kemana-mana ini. Iya. Karena di sekarang pun udah mulai gitu lagi gitu Don. Ada. Betul, tapi kan gini aku mikirnya. Ya aku buat aku pribadi bukan uang yang utama. Bukan karena aku kaya atau apa ya, tapi buat aku itu lebih pada prinsip. Nah ini debritoku nih. Prinsip bahwa itu punyaku. Aku nggak nuntut kamu kok dengan uang segala macam, karena itu juga aku dapat gratis. Iya. Tapi aku cuma nuntut pertanggungjawaban. Kenapa kamu ambil punyaku? Iya dong. Rame itu. Iya, rame. Tapi akhirnya aku lepas. Oh gitu. Ya sekali lagi yang penting publik udah tahu bahwa ceritanya seperti ini. Oh iya, gitu. Itu aja ya. Itu yang penting. Aku selalu seperti itu sih. Makanya aku tuh walaupun orang bilang aku superblogger Indonesia itu ya, followerku tuh nggak seberapa. Karena memang aku nggak ngejar itu. Coba lihat aja Instagramku. Nggak ada huruf K-nya. Masih 5.000. Karena aku emang nggak nyari follower sebenarnya. Aku bersuara kayak waktu ada rame-rame Ahmad Dhani sama Once gitu ya. Iya. Pertama-tama, iya aku juga baca itu. Aku belain Once. Belain Once. Orang-orang dewa pada bilang semua. Belain Once. Orang-orang dewa pada marah semua. Terus kemudian ada seorang bala dewa japri aku, Mas ini buktinya Once juga pernah gini. Aku upload juga, orangnya Once unfollow aku juga. Jadi followerku hilang di 2 tempat. Terus Pilpres kemarin juga gitu juga. Ya memang aku nggak pernah mau jadi media darling ya. Aku punya suara, aku suarakan. Jadi bukan lebih ke media darling ya? Enggak. Aku cuma pengen menyuarakan. Bukan sinterklas yang bikin everybody happy gitu ya? Enggak. Dan aku terus juga apa yang mau galei, Don? Apa yang mau cari sebetulnya? Ya buat aku kebahagiaan ketika aku bisa menyuarakan apa yang menurutku benar. Enggak peduli orang dengar apa enggak. Ketika aku bisa mengeluarkan suaraku, entah itu lewat tulisan, entah itu lewat lagu, entah itu lewat apa, ya itulah yang aku cari. Dan buat aku itu udah more than enough. Aku nggak nyari popularitas, aku nggak nyari duit, udah jalannya sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Nah, terus balik kayak misalkan aku yakin juga untuk ini kita anggap sebuah pencapaian ya. Iya. Kan ya pasti nggak gampang Don. Betul nggak? Pasti ya jatuh bangun. Ya wis, aku tuh udah bisa bayangin apa yang terjadi gitu loh. Ya. Dan kamu eksis nih sampai sekarang. Itu kira-kira seberapa banyak energi yang sudah kamu buang untuk itu ya kan? Dan berapa banyak yang percuma, berapa banyak yang tidak percuma itu? Ya kalau ukurannya uang, makanya kan ini ya, aku juga yang mengklarifikasi ya. Ada beberapa orang, ya termasuk teman-teman kita juga barangkali, yang bilang, wah Doni itu dapat duit banyak dari online. Iya. Padahal enggak sama sekali. Yang ada tuh malah keluar duit, waktu hilang, dan ya energi ya. Jadi kayak aku nulis gitu. Orang tuh sampai heran, kenal aku tuh tulisanku bisa banyak banget tuh kapan nulisnya. Iya. Nah, aku nulis tuh kalau lagi dalam perjalanan kereta pulang dari kantor, aku nulis. Terus orang bilang, kamu kok lagunya banyak terus, baru terus? Iya. Kapan bikinnya? Ya saat-saat selah. Kan bikin lagu sekarang semakin gampang kan pakai teknologi. Ya gitu-gitu. Jadi aku memanfaatkan waktu aja. Tapi kamu cukup produktif ya. Harus akuin itu. Ya gitulah. Oke Don, terus sebelum lebih ke personal ya, aku tuh ada penasaranku tuh gini, kok tiba-tiba kamu memutuskan untuk pindah ke sini tuh gimana tuh ke Sydney itu? Iya itu pemikirannya itu sebetulnya bukan pemikiran yang kalau dalam istilahnya Pak Pramudia Anantatur itu bukan keputusan yang lahir seharlam. Bukan keputusan yang lahir dalam sehari semalam. Tapi pemikirannya udah sekitar 3 tahun ya. Jadi
waktu aku di Jogja, aku tuh bikin perusahaan web dan itu maju. Oke. Maju sekali, sekarang masih berdiri. Aku nggak mau nyebut karena aku nggak di-endorse. Padahal Ya. perusahaanmu dewe. Dulu. Iya, iya. Nah, tahun 2000 aku dirikan. Bersama teman-teman di Brito juga. Kemudian berkembang besar, tapi kemudian aku berkontemplasi. Aku jadi bos. Itu aku nyaman. Tapi apakah memang cuman ini yang aku kejar dalam hidup? Gitu. Karena kan mentalitas bos itu kan, ya kamu ngerjain buat aku deh. Gitu. Nah, aku tuh satu hal dari kecil. Aku tuh takut jadi bodoh, Pak. Dan aku tuh ya sadar kalau aku nggak mengerjakan apa-apa, aku kan jadi bodoh beneran. Nah, dari mendirikan sampai kemudian perusahaan sukses, aku merasa ilmuku tuh semakin tertinggal dibanding anak buahku sendiri. Aku nggak punya motivasi mengerjakan dong, karena aku jadi bos. Ya. Makanya akhirnya aku berpikir aku perlu untuk berbuat sesuatu. Nah, di situ kemudian aku mulai berembuk dengan mantan pacar saya yang udah jadi istri. Untuk, ayolah mungkin aku bisa pindah ke Australia. Gitu. Jadi, sejak sekitar tahun 2005 lah, saya udah berkontemplasi, kayaknya aku mesti pindah ya. Dan itu tanpa paksaan. Pindah tanpa paksaan, karena aku tetap membuka kesempatan untuk pindah atau nggak pindah. Sampai sekitar 5 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah beneran. Jadi aku waktu itu sempat main ke Sydney juga. Aku berusaha istilahnya itu memvalidasi kekhawatiranku dan mencari nilai-nilai positif kalau aku tinggal di kota ini itu apa. Jadi kan kekhawatiranku kan selalu waktu itu tuh simple. Makanan Indonesia banyak. Terus ini yang unik, aku nggak bisa hidup tanpa majalah Tempo waktu itu. Ternyata ada di White Lotus waktu itu. Majalah Tempo, iya. Beli majalah Tempo. Terus teman-teman berbahasa Indonesia ternyata banyak juga, termasuk sampean. Iya. Ya udah akhirnya aku ngomong sama calon istriku, udahlah aku pindah Sydney. Pindahlah. Gitu. Dan di sini jadi pegawai. Oh iya. Terus itu juga ini ya, mempertajam intuisimu terhadap ketuhanan ya? Atau gimana? Ketuhanan itu sebetulnya aku udah mulai sejak tahun 2000, Pak. Oh iya, jauh sebelum sini. Berarti Jauh sini sebelum, ya? iya. Istilah dalam bahasa agama yang biarkan itu bertobat. Iya. Itu gimana itu? tahun 2000. Itu aku pada akhirnya percaya bahwa semua itu ada jalannya ya. Udah diberi jalan sama Tuhan gitu. Atau apapun yang dianggap sebagai yang maha. Tinggal gimana kita menanggapi itu. Kalau aku kan dibesarkan dari keluarga yang majemuk, ya kan. Kita nggak terlalu memperhatikan harus beragama itu seperti apa enggak. Jadi terbuka dari kecil. Dan aku juga, ya temanku banyak gitu. Tapi kemudian, ya aku mengalami pasang surut kan, tahun-tahun 90-an kan pasang surut secara psikis, secara ekonomi keluarga juga. Itu pada akhirnya membuat mulai merasa lelah. Nah, tahun 2000, aku diajak untuk ikut acara persekutuan gitu ya, dalam Katolik. Kemudian dari situ aku nggak dinyana, aku tuh langsung berbalik, langsung oke lah. Dan ketika aku bilang oke lah itu nggak hanya melulu soal ibadah, tapi soal mempengaruhi begitu banyak aspek dalam hidupku. Termasuk kayak aku kemudian memutuskan untuk berhenti rokok, prosesnya itu arah-arahnya dari situ. Nah, jadi waktu aku di Sydney itu bukan titik awal untuk aku bertobat sebetulnya, tapi kelanjutan. Yang aku syukurin banget, justru makin, ya dari kacamataku sendiri ya, makin bagus. Di sini. Betul, nggak tahu. Nanti itu kan nggak tahu kita. Gitu. Oke, nah terus, oke Don, jadi keberadaanmu pada saat kamu memutuskan untuk pindah ke sini, itu sebetulnya kamu waktu di Jogja itu udah memutuskan ya untuk bertobat nih gitu kan? Udah, tinggal berlanjut gitu. Oke, terus kamu melanjutkan di sini. Dan itu kan ya itu tadi karena aku berusaha memahaminya nggak cuma dari si ibadah ya, tapi dari bagaimana itu mempengaruhi kehidupanku kan. Jadi aku menggunakan itu untuk banyak hal dalam memutuskan keputusan-keputusan hidup, baik yang gampang maupun yang susah. Gitu. Sorry, yang besar maupun yang kecil. Oh iya, besar atau kecil.
susah semua ya. Iya. Nah, terus ini John, dalam pembentukan yo, secara pribadimu, Ya. De Brito, Jogja, ya kan, dan pertemanan di situ yo, itu seberapa Itu apa besar itu? orkestra itu, Pak. Kayak ngono ya. Iya, orkestra. Kayak orkestra kan, kalau nggak ada biolanya, jalan nggak? Iya. Ya jalan. Tapi kurang nggak? Ya kurang. Gitu. Tapi yang jelas itu, ya Jogja ya. Ya Jogja. Aku Jogja intinya itu, situ sih. itu nggak bisa dilepaskan sih dari jasa yang paling baik buat aku ya. Karena gini loh, orang tua aku itu, mereka tuh orang tua yang baik. Tapi orang tua yang juga, terserah kamu mau seperti apa. Gitu. Jadi ketika aku pindah ke Jogja itu, mereka juga, ya, kalau kamu maunya itu nggak apa-apa. Pegangan itu akhirnya aku dapat, tentu dari doa-doa mereka, tapi juga dari hari pertama aku dapat di Jogja itu, aku dapat itu semua. Nah, secara institusi, ya De Brito. De Brito. Tapi setelah De Brito ya pertemanan, Pak. Saya dibesarkan di jalan gitu. Oh iya. Saya bongan nih. Nah terus kan komunitas-komunitas gitu kamu sempet ini? Ikut. Ya? Iya, tapi dari dulu kan memang aku tuh orangnya nggak mau terbatas ke arah-arah tertentu ya. Mungkin karena anak yang dibesarkan di era Orba kan. Iya. Golden moment. Golden moment. golden karya. Jadi nggak ke komunitas-komunitas tertentu nggak. Semua aku anggap teman. Gitu. Itu sih. Wah, asik kan. Terus nah aku soalnya gini, kenapa aku jadi tanya ke sana kemarin, soalnya tak pikir gini. Kamu lumayan unik kamu sebetulnya ya. Lumayan sih. Iya, bener ya. Iya kan? Soalnya kok tiba-tiba itu yang bikin aku itu kan super blogger ini loh. Super blogger ini dengan di saat itu kamu sudah memutuskan bergerak dalam suatu bidang yang non profitable gitu kan. Itu luar biasa loh menurutku. Iya kan? Dengan impact yang sudah bisa kamu perkirakan sebetulnya. Wah, aku lihat nulis iki, impact-nya kan begini kan, gitu kan kamu harus tahu dong sebagai seorang penulis itu sudah pasti. Nah, itu kok bisa kebentuk mentality seperti itu kan aku jadi mungkin karena ya Jogja lah, ya kan. Enggak sih, kalau mentalitas itu sebenarnya dari orang tua ya. Gitu. Orang tua aku tuh emang nggak selalu mikir duit gitu. Mikirnya pokoknya tentrem. Ya khas orang-orang kita lah, ya, tentrem, bahagia, nggak harus lewat duit, dan ya mereka orang sederhana. Jadi tapi bahagia. Jadi kayak waktu kenapa aku hanya mau profit seperti itu? Ada dua hal sih, ini menarik untuk diceritakan. Yang pertama ya tadi, karena pandangan dari orang tua memang nggak perlulah semua diuangkan. Yang penting kamu bisa bahagia melakukan. Yang kedua, jadi gini ceritanya. Aku tuh dulu punya kesenangan itu mendesain, ya kan, mendesain website dulu waktu kuliah. Dari situ aku berpikir, aku dibilangin sama almarhum bapakku, dia bilang, kamu tuh kayak pemain sepak bola itu loh. Mereka melakukan apa yang jadi hobinya. Wah, aku keren. Mau toh punya hobi ngedesain website, pengen dapat duit dari situ. Dan itu puji Tuhan yang akhirnya membuatku hidup nyampe sekarang, Pak, ngedesain website itu. Tetapi impact-nya adalah aku kehilangan mood untuk menganggap desain itu sebagai hobi. Ya, jadi industri. Keharusan, Pak. Iya. Udah nggak ada. Itunya udah nggak ada. Iya. Nah, aku nggak mau mengorbankan menulisku untuk itu. Tapi emang nyanyi pada akhirnya aku terima duit untuk nyanyi kan. Tapi untuk yang nulis itu aku nggak mau. Gitu. Aku nggak mau. Gitu. Jadi karena aku nggak mau itu kemudian kehilangan rasa lagi. Rasa itu buat saya penting banget. Wow, ya. Itu luar biasa itu. Aku juga gitu. Aku jadi ingat omonganmu ini. Aku kan dulu juga ngeband gitu ya. Iya. Nah, terus siapa yang nggak kenal Ruli? Enggak, maksudnya gini,
yang aku mau tak ceritakan, aku kan dulu suka ikut festival gitu, Don. Ini kok hampir sama kamu yang kamu bilang tadi. Nah, kita tuh dulu kalau mau manggung ada grogi kan? Iya. Gitu Nah, itu udah hilang toh. Iya kan? Itu yang ngasih tahu aku ada seorang pianis namanya almarhum Bobby Chen. Dia ya kalau senior, kamu tahu ya. legendaris lah itu dia. Itu ngomong, iki nikmatono groginya ini. Gitu. Iya. Karena nanti begitu hilang, udah nggak bisa dapat lagi. Nggak dapat lagi. Mungkin sama passionmu waktu ngedesain juga aku udah nggak. Aku tuh ngedesain udah nggak ada grogi. Warnanya apa ya? Udah nggak ada gitu. Ya udah biasa aja. Sudah jadi. Klien senang, oke. Bayaran duit, oke. Gitu sih. Itu yang hilang. Makanya aku nggak mau. Nah, oke, sekarang kamu udah nyinggung-nyinggung ini, aku gatel pengen ngomongin musik dong. Oke. Ya kan? Karena sebetulnya ini juga yang mempertemukan kita kan, ya, betul. Musik itu aku ngelihat passionmu lumayan ya menurut aku ya. Karena memang itu juga duniaku lah gitu. Aku tahu gelisahmu itu seberapa besar, terus produktivitasmu dalam musik itu udah cukup, buat aku itu luar biasa. Itu apa energimu dan segala macam. Kalau pertanyaan yang tadi yang kamu bilang, lu kapan nulisnya? Itu mungkin udah terjawab. Yang bikin aku gregetan pengen nanya ini, apa sih gitu? Apa? Secara umur kok baru sekarang kamu start musik? Jadi sebetulnya soal musik tuh ya, aku tuh nggak pede untuk bermusik. Nyampe sekarang aja kamu bisa ngelihat sebetulnya. Setiap kali diajak aja aku selalu mikir, serius nih. Gitu. Dan aku menikmati itu, jangan salah. Karena tadi grogi itu ya. Iya. Nah, aku tuh sejak kecil sebenarnya aku udah bermusik. Ikut lomba-lomba porseni gitu itu juara nyanyi gitu kan, seriusan. Nah, waktu aku SMA ngeband-bandan, aku main bass gitu. Terus waktu aku mulai bertobat, aku ikut band gereja. Jadi band pembukanya Frankie Sihombing. Oh, saya pasti tahu Frankie Sihombing gitu kan. Itu ya, siapa drummernya? Amos Jayadi. Bukan, Amos GMB itu. Amos GMB ya? Amos GMB. Si Sydney ya, sini. Iya, Sydney itu GMB. Ya. Frankie itu basisnya Bintang. Oh iya? Bintang bos, jangan salah. Fretless lah, itu aku jadi band pembuka. Jadi bermusik. Di acara-acara persekutuan doa aku jadi worship leader. Nyanyi nggak macam. Tapi untuk nyampe di industri istilahnya ya, itu aku mesti nyebut satu tokoh yang sangat mempengaruhiku. Yang istilahnya itu jadi unlocking gitu. Iya. Mas Sawung Jabung. Oh, serius Pak. Iya. Beliau itu yang benar-benar membuat saya itu kayak istilahnya kayak kuda tuh ya. Ditepok pantatnya, lari. Iya. Tapi dia emang ajaib sih, Dok. Itu benar-benar ajaib. Beliau tuh ajaib. Dia memang hero kita ya pada saat itu ya. Mas Jabo kapan kesini Mas? Harus kita undang gitu. Nah, itu momentumnya itu tahun 2018. Beberapa tahun sebelum aku kenal kamu. Iya. 2018 itu kita bentuk grup namanya Tonil. Oke, aku dengar itu. Iya, sama Mas Arif, sama Mas Jabo, sama John dan yang lain-lain, Vivi, Soto. Nah, di situ aku waktu itu tuh join-nya pun bukan sebagai musisi loh, Bos. Join itu dari komunitasku yang namanya NKRI OZ. Dengan Andrew Wanandi. Aku pernah. Nah, kita join di situ karena kita punya concern untuk melanjutkan fokus kita ke Indonesia melalui perjuangan apalah segala macam politik segala macam itu yang mau kita padukan dengan seninya Mas Jabo. Maka kita bertemu. Nah, terus waktu itu kan kita workshop tuh setiap hari Minggu di Rockdale, di gereja di Rockdale. Nah, aku megang gitar. Aku grogi. Karena walaupun aku udah main sejak SD, aku main gitar sejak SD. Tapi aku nggak nyampe di level itu. Nah, aku inget banget waktu itu kita main gitu. Terus tahu-tahu Mas Jabo deketin aku. Ini tadi bagus nih patternnya. Kamu dalamin terus ya. Wah, aku seneng kan. Terus akhirnya waktu itu kita workshop bikin lagu. Aku prestasi laguku. Bro Semi dulu yang ngedrum dulu. Raja Singa. Ingat banget. Nah, itu adalah titik awalku. Nah, udah mulai bikin lagu kan. Bikin lagu segala macam. COVID, Pak.
COVID itu yang kemudian nganggur, bukan nganggur sih. Iya. Kerja dari rumah, tapi kerjaan sedikit kan. Iya. Iseng-iseng bikin lagu ada audio interface kayak gitu. Iya. Ya kan? Akhirnya aku rilis, ternyata kok rilis kok gampang banget ya. Gitu, tinggal beli mikrofon, terus direkam, tinggal dirilis, udah namaku di Spotify apa udah kalau ketagihannya sampai sekarang. Keren. Asik itu awalnya gitu sih. Tapi sebetulnya intinya gini kalau menurutku. Aku memandang tulisan, aku memandang desain, aku memandang karya musik itu sebagai sarana untuk aku menyuarakan kegelisahanku. Jadi aku nggak berani berjanji bahwa aku akan tetap memproduksi musik. Karena ketika aku mendapatkan satu medium yang baru, ya mungkin aku beralih ke situ. Ya. Paham ya? Klik ini sebelum dilanjut promo dulu dong. Apa channel YouTube-mu segala macam. Aku tuh super blogger Indonesia. Cari aja Doni Ferdian di Google. Oh ya, nanti itu udah ngembang. Aku juga ada beberapa kali ngelihat sih itu apa karya-karyanya Doni di YouTube, Apple Music, Spotify ya. Ya, aku bisa bilang sih ada something gitu. Nggak bisa di. Dan satu hal yang mau saya karyaku emang banyak, karena aku yang aku fokus di berapa karya yang aku rilis, bukan berapa like yang didapat. Oke, iya, sip. Setuju, quote of the day itu. Quote of the day. Aku fokus ke karya yang aku bikin, bukan like itu, iya. Iya, karena kalau mau dapat like, nggak perlu bikin lagu banyak-banyak, Pak. Iya, dari kau kelingan ini, Mas Jabo juga dulu sering ngomong kayak gitu. Oh iya? Iya dong. Berarti emang cocok itu, ya? Oh iya, sangat tuh. Aku masih kecil, waktu masih di Kantata Takwa itu. Pokok bermusik itu orientasinya itu bukan 1 ditambah 1 menjadi 2 gitu. Itu selama kita masih di dalam frame itu, ya kamu belum bisa dikatakan sebagai seniman. Iya, berarti aku udah seniman ya. Iya. Siap. Jadi kita bukan pelaku industri. Iya, gitu. kita seniman. Iya, keren kita ini. Asik. Kita keren loh. Kita keren loh. Kalau nggak keren di sini. Kita ini keren loh. Nah, terus dan apa? Kamu kegiatanmu apa di sini nih? Kamu kerjamu apa? Ya kerjaku tuh ya desain itu. Aku tuh desain consultant. Gitu aku bersyukur ya di Sydney itu aku sejak tahun 2008 aku tuh pindah perusahaan udah 11 kali. Jadi memang aku tuh gila kerja. Karena buat aku itu kompetitif ya. Aku tuh punya competitiveness yang luar biasa besarnya. Dan itu makanya istilahnya passionku di desain itu hanya washed out atau habis-habisan karena emang aku pakai buat kompetisi. Jadi aku tuh pernah gabung sama brand-brand besar kayak perusahaan-perusahaan besar kayak Fuji, Xerox, Optus, Telstra. Itu pernah semua Ampol, Caltex itu. Dan Ampol itu kayak ini ya apa? Pertamina. Pertaminanya ya. Iya. Jadi manajer desain segala macam di mana-mana. Sekarang aku kerja di perusahaan kecil bareng dengan teman-teman dulu yang sama-sama di Telstra. Jadi desain consultant, jadi ya tetap mendesain gitu setiap harinya. Ini perusahaan yang memang perusahaan kayak consultant. Iya, consultant jadi dikirim ke perusahaan-perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan. Boys Pak. Jiwanya freelancer, walaupun digaji penuh ya, tapi karena ya itu nggak bisa terlalu lama di sebuah. Istilahnya saya punya teman tuh fotografer terkenal Indonesia, Pak Anton Ismail. Dia bilang, jangan mau kita tuh kecetak sama cetakan kita. Kayak kalau kita sekolah zaman kecil kan pakai nasi kan. Begitu kita tumpuk kan nasinya bentuknya kayak gitu. Udah kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus selalu fluid. Bagus juga itu. Bagus dong, quote of the day lagi. Jadi apa? Jangan terbatasi gitu ya. Iya, jangan dibatasi. Makanya ya itu kan kita tuh hidup kan di zaman yang semakin banyak dengan batasan-batasan. Kita nggak boleh membuat posting yang membuat follower keluar. Itu kan pembatasan. Menurutku ya buat apa? Gitu loh, harus bebas dong. Jiwa kita harus bebas, bertanggung jawab. Ya, jangan sampai kita ya tadi terbelenggu itu ya. Iya, dengan paradok bahwa ini follower dan viewer itu akhirnya menjadi wong iki sukses nih kalau followernya gitu. Aku juga nggak setuju loh, Don. Iya. Maksudku ya correct me if I'm wrong ya, tapi kalau sebuah karya hanya dinilai dari seberapa banyak followermu,
sebanyak Iya, beli aja. Ya beli aja gitu. Iya, beli aja atau komentar atau bikin postingan-postingan yang aman-aman gitu. Iya. Tapi permasalahannya kita puas nggak sebagai Oh. content creator dengan hanya mengeluarkan seperti itu. Iya. Itu sih. Dan mungkin karena mentality ini juga Don, bahwa uang bukan segalanya tadi itu. Iya, Karena uang bukan segalanya. Iya. Tapi kan lucu kan ketika bilang uang bukan segalanya terus wah udah kaya nih. Kayak gitu kan. Oh iya, iso ngono barang. Iya, kalau buat aku kaya itu ketika kita nggak merasa miskin. Iya. Iya, sesimpel itu ya. Sesimpel itu, aku nggak pernah merasa miskin. Karena aku selalu bahagia. Itu sih. Ya, makanya kalau postingan-postingan di Instagramku, dan aku tuh punya 2 account Instagram, yang satu Superblogger Indonesia, yang satu baik.tv. Itu yang baik.tv itu keagamaan loh. Oke. Itu pun juga pribadi itu ya? Iya, itu pun juga nggak mainstream. Maksudnya orang-orang ngomong soal tentang kitab suci segala macam, aku ngomongin hal-hal yang lain. Gitu loh, tentang bagaimana menyelaraskan agama dalam hidup dan hidup dalam konteks keagamaan gitu ya. Tapi bukan yang tekstual berdasarkan apa yang tertulis di kitab gitu. Iya. Dan resikonya yang nge-follow sedikit. Ya, buat saya nggak masalah. Setidaknya saya tahu bagaimana bikin follower banyak, tapi saya nggak mau melakukan itu. Rapatean, Pak. Iya. Tapi impact akan tetap kamu pikirkan kan? Semoga juga sih. Gitu ya? Itu sebenarnya nggak terlalu kepikirkan juga. Yang penting aku mengeluarkan, merilis unek-unek. Oke. Impact kan kita nggak bisa atur, Pak. Gitu. Unek-unek aja. Iya. Memang itu cenderungnya orang-orang kalau udah ngomongin, oh aku nanti impact-nya kayak begini tuh tadi itu, dan sebelum kita take tadi kan kita udah ngomong tuh ada yang apa tuh sejarahmu kayak Cak Nun ini loh. Iya kan malah jadi kayak gitu dong, ya kan? Ini kan kita mau berkarya. Iya betul. Iya kan? Impact, soal impact yang diukur itu apa pekerjaan sebetulnya. Nah oke lah. Iya dong. Itu, ya. Karena aku tahu misalnya kayak aku mau nyanyi gitu. Digaji dibayar berapa? Sekian. Nah, ya udah impact-nya itu. Nyanyi, Pak. Atau digaji ngedesain berapa? Sekian. Oh ya udah ngedesain. Gitu. Ya. Kita hidup dalam dunia yang tidak terukur loh, kan itu menyenangkan. Kayak savana gitu. Betul. Iya. Itu, Bos. Nah, terus sih Don, cita-cita dong. Apa maksudnya kamu ada goal jangka pendekmu apa, terus jangka panjangnya? Aku tuh aku tuh sangat hubunganku dengan almarhum orang tuaku itu kan waktu mereka masih hidup. Secara fisik itu kan nggak banyak. Karena aku SMA udah pergi, dan habis itu jarang pulang. Jadi setelah mereka meninggal itu, aku selalu justru merasa punya intimasi yang luar biasa. Nah itu selalu aku libatkan dalam bentuk karya. Oke. Nah aku tuh udah bikin lagu untuk papaku, untuk mamaku. Aku pengen bikin album, Pak. Ya, ada keren-keren itu lagu. Bikin album untuk nanti kita untuk orang tua aku sih. Iya. Aku udah ada kebayang sih. Itu cita-cita dalam sisi musik ya. Kayak udah ada aku pengen bikin gini gitu, udah aku tulis itu. Cita-cita pekerjaan ya, aku udah pengen semakin santai sih. Aku pengen mulai lebih bisa menikmati hidup gitu. Aku pengen lebih banyak nyanyi. Gitu. Makanya diundang, Doa. Iya. Harus itu wajib tuh. Aku jadi gini dong. Kalau memang goalnya itu, ini kita kan sharing ya. Aku tuh pernah baca, kebetulan ngefans sama Sting kan, Sting. Iya. The Police. Oh, The Police. Iya. Iya, The Police. Itu juga gitu ya. Akhir dari perjalanannya, bukan akhirnya, maksudnya setelah dia di posisi yang kayak gini. Aku baca bukunya itu kan 5 tahun yang lalu ya. Pada saat itu dia setahun sebelumnya dia terima award gitu, yang secara hierarki itu udah yang paling tinggi nih sebagai seorang musisi, produser. Nah, dia itu akhirnya ke situ, dan akhirnya itu tujuan akhirnya itu aku pengen nyanyi, dia bilang gitu. Yang aku udah nggak perlu lagi tepuk tangannya orang. Iya, memang aku itu udah nggak perlu lagi exposure untuk jalan sunyi ya. Nyanyi sunyi seorang bisu. Iya. Pak Pram.
Ya, kira-kira gitu. Nyanyi sunyi seorang bisu. Iya. Yo siku tingkatan sufi sing aku ngomong nang iku wisan malian. Iya, saya masih belajar, Pak. Iya, enggak maksudnya akhirnya harus itu dong. Iya, betul. Soalnya banyak loh don potret-potret yang kita bisa lihat di sekitar kita ya. Ya nggak bisa seperti itu. Iya. Yang unsettled. Gelisah. Ya. Lah, ada juga orang yang bilang kalau kamu nggak gelisah, ya udah kamu mati aja. Karena kita ngeklaim diri kita sebagai pekerja seni. Begitu kita nggak gelisah, berarti kita nggak produktif. Iya, itu betul. Tapi ya kak ngono, rek. Gitu loh. Ngono ya ngono. Iya, betul. Tapi aja ngono gitu. Maksudnya ya tetap ke dalam jalur sunyi tadi itu. Yang tetap ada. Gitu kan. Mengelola. Iya. Mau sombong maupun enggak terhadap diriku sendiri kok. Why not gitu loh. Betul. Lebih enak gitu sih, karena berharap ada, ya itu yang like itu useless. Iya. Ya senang sih kalau ada orang like, senang. Iya. Nggak yang ya kita nggak bisa bohong ya. Maksudnya like itu. Tapi gini, aku tuh jadi tak kecilkan lagi. Bukan karena aku nggak seneng di like ya. Ya apa ya? Maksudnya banyak juga yang toko-toko yang sekarang tak lihat ngetop kaya, ya kan? Kalau orang Jawa bilang itu geni, itu ya, tahu kan? Ngomongnya jadi udah gitu. Nah itu, tapi ya oke gitu. Ya syukur rezekimu. Gitu kan. Tapi dalam yang berjalan dalam kesunyian tadi itu juga sebuah apa ya pilihan kan, gitu lah yang sah-sah saja untuk dijalani. Nah, sekarang ini yang pengen tak tanyakan kamu itu lagu per lagu. Oke. Aku ada satu lagu yang sempat mau kirim ke aku. Semua tak kirim ke kamu. Bukan yang itu, yang aku sempat ngisi. Oh iya, Klaten 20 Desember. 20 Desember. Itu aku jadi balik ke tadi Don. Mungkin kalau itu buat aku ya, karena aku punya keinginan aku mau menyanyikan lagu itu dengan versiku, ya kan? Dan nanti aku tak balik dengan kamu toh. Gitu. Itu di dalam yang tadi itu dalam sebuah kesunyian yang aku nggak perlu hiruk pikuk itu gitu loh. Gitu loh, dan makanya aku balik ke situ kan. Apa kok ada beberapa aku tak pikir aku lumayan straight kok ke kamu. Itulah aku ngomong lagu iki asik gak asik gitu. Cuma memang ada beberapa lagu itu yang memang pas di perjalanan umurku juga atau apapun itu pas dalam kesunyian iku, termasuk sing Klaten iku. Menurutku. Oh ya? Ya. Oke. Itu menarik. Wow, itu lagu. Enggak ngerti aku padahal ya secara chord biasa-biasa ya kan, liriknya juga sangat bisa dimengerti, kan gitu. Enggak sing terlalu lebar gitu loh. Iya, enggak. Iya kan? Betul. Tapi begitu ngrungokno, gila gitu. Nah, saya kira lagu per lagu, Don. Iya. Aku jujur aku nggak hafal judulnya. Cuma ada beberapa momen itu kayak yang waktu kamu bikin sama eyangmu. Oh itu iya. Lagu rohani itu. Iya. Oke. Itu lepas dari kita ngomong agama opo yo, lagu itu sakral, Pak. Gitu ya. Lumayan lah. Iya. Gini. Kenapa kok gitu? Kenapa? Itu karena gini, kalau aku ngelihat itu karena langsung secara dari pemilihan notasi. Kayak gitu loh, nggak tahu otakku tiba-tiba ke situ aja. Wih, gila, ini notasi ini emang notasi mistis ini gitu loh ya. Ono nembangi, ya kan? Yang nasihat dari eyangmu itu. Iya. Terus mau kasih background musik yang seperti itu ya. Radiohead. Radiohead temen. Udah gitu akhirnya jadinya kayak ini tuh. Kayak theatrical yang kamu bikin sendiri. Aku nggak berlebihan ngomong itu karena memang sekarang jarang, Don. Ini bukan karena di acara ini, bukan. Jarang, Don. Jarang orang memikirkan konsep dalam sebuah lagu. Sekarang ini ya, ini Semi ini kan juga dia apa istilahnya dalam industri ini. Dia harusnya waktu itu bantu lagu itu tuh. Iya. Enggak. Refrain, chorus, refrain, ending itu industri sekarang, Don. Iya. Intro, refrain, refrain, ending. Yeah. Itu industrial banget tuh. Ya, kan? Platformnya. Iku lah.
Terus yang di Indonesia juga gitu, sudah mulai balik lagi ke melo-melo yang B minor E, ya gitu B minor apa B7E ya, kayak gitu. Bridge-nya kayak. Iya, Oke. Nah, terus B7E. tiba-tiba kamu ngirim aku lagu yang kamu create secara theatrical menurutku. Itu lagu itu sebetulnya sih. Jadi landasannya itu karena waktu aku kecil aku tuh melihat sosok eyangku itu yang seorang pendoa yang kuat ya. Eyang itu jadi janda, dia umur 45 udah jadi janda. Anaknya 6. Cucunya 1, mantunya 1, aku dan bapakku. Nggak ada kerjaan dia. Bapakku nggak ada kerjaan. Jadi berhidupnya tuh penuh perjuangan. Kekuatannya dia cuma berdoa. Dan doanya itu doa yang diucapkan itu. Nah, umurnya sekarang 94 tahun. Waktu aku bikin lagu itu perjuanganku ada. Jadi gini, tahun 2017 itu aku bikin lagu judulnya Salam Maria. Itu versi bahasa Indonesianya. Aku bikin sama Deva, teman kita juga. Deva. Iya. Drummer ya. Iya, tapi itu lagunya nanti lihat aja deh, Salam Maria. M-nya cuma satu, S-A-L-A-M-A-R-I-A. Itu cuma aku nyanyi sama Deva main kendang, Dok. Oke. Nah, emang mistis, Pak. Jadi nuansa doa Salam Maria dalam iman Katolik itu memang doa yang punya tingkat intimasi yang sangat tinggi antara kita dengan Bunda Maria. Nah, waktu aku bikin lagu Salam Maria yang bahasa Jawa yang sama eyangku itu lagu itu mangkrak 4 tahunan kali. Karena aku nggak pernah bisa untuk melakukan sesempurna yang aku bayangkan gitu. Yeah. Masih bayangku selalu, wah ini lebih nggak sakral dari laguku sama Deva nih. Gitu. Nah, suatu saat aku bikin lagu yang lain, judulnya itu Romo Kawulo. Romo Kawulo itu Bapak kami, doa Bapak kami itu dalam bahasa Jawa. Waktu saya bikin lagu itu, sekitar 3 tahun yang lalu, saya tuh diejek-ejek sama teman saya, Alfon. Aku kenal. Teman Jogja. Dia bilang, ya pakai bahasa miso, tapi nggak perlu miso. Ini kamu kayak orang Jakarta ngomong bahasa Jawa. Kaget aku. Aku kecil hati. Apa kejawaanku udah hilang? Ternyata memang secara nggak langsung lidahku itu udah mulai tereduksi medoknya. Nah, makanya itu juga yang membuat aku mengambil jarak cukup panjang sama laguku yang sama eyangku itu Trisembah Bekti. Sampai akhirnya aku benar-benar aku berusaha untuk jadi orang Jawa lagi. Nelpon teman-temanku yang di Jogja ngobrol ngalor ngidul. Terus ngelatih lagi ya. Terus baru bikin lagu itu dan akhirnya berhasil. Itu sih. Jadi tapi ada satu yang sangat disayangkan dari lagu itu. Terima kasih atas pujiannya ya. Sepuas-puasku untuk membuat lagu dan menyanyikan lagu itu. Tapi eyangku udah nggak bisa dengar lagi. Karena telinganya dia udah nggak bisa dengar lagi. Jadi dia tanteku cuma nunjukin, nih Doni sama kamu nyanyi gitu. Tapi dia udah nggak bisa dengar. Gitu. Iya, ya gitulah. Tapi itu suara originalnya beliau kan? Iya, yang direkam itu. Nanti kita akan kita nanti kasih di description-nya itu di channel YouTube kita. Gak apa Don ya, sekalian boleh dong, harus dong, udah diundang. Oh ya, kayak gitu. Oke Don, kamu menyesal nggak Don pindah ke Sydney? Enggak ya? Enggak pernah menyesal karena aku udah bergumul gitu, cukup lama untuk mengambil waktu. Terus juga aku berusaha untuk bahagia kan, every moment. Ya kayak gini kan hal yang membuat semakin betah. Bener. Gitu. Nah, nanti Don ini justru sebetulnya di dalam D&D Sydney Live ini Doni juga salah satu tim kreatif kita. Jadi nanti jangan kaget kalau saya tiba-tiba jadi Don. Berkebalikan. Iya, santai lah begini. Don, thank you very much Don ya. Sama-sama Mas Ruli. Aku untuk kamu mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan ada di kursi-kursi ini. Oke, siap. Kita saling siap lah, bantu. Ya kan? Iyalah. Pokoknya kita bikin Sydney ini jadi our life lah. Ya memang our life. Kayak gitu ya. Makasih banget loh. Kamu 01 ya? Apaan? Iya. Enggak dong. Enggak. 02. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye.